我们本来定位球防守就弱，达沙特也被进了一个，虽然被判越位，但是真的要引起重视。好在第一回合我们客场也进过澳大利亚的球，那再加上中国国家队现在空前的团结，我身后就是杭州大连花球场。 Supporter Cina datang ke GBK hanya untuk menonton Koreo La Grande Timnas Indonesia. Kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan, jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun. Kita bisa lihat juga auranya, ya saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka Aura berbeda timnas Indonesia jelang lawan Cina, kebersamaan yang belum pernah terlihat. It's a home ground though, it's in Malaysia, so it's a home ground advantage wherever we are. I hope the supporters get behind the players wherever we are, whether we're in Johor or KL, the national stadium. For me, it's a home ground. For me, it's a Pelatih Malaysia, Peter Klamovski membeberkan alasan mengapa Harimau Malaya tidak menerima tantangan bertanding dari timnas Indonesia. Supporter Cina datang ke GBK hanya untuk menonton Koreo La Grande Timnas Indonesia. Supporter tim nasional Cina yang akan bertanding melawan Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia memiliki motivasi yang unik. Mereka tidak hanya datang untuk mendukung tim nasional Cina, tetapi juga untuk menyaksikan koreografi supporter Indonesia yang terkenal, yaitu Koreo La Grande. Dalam wawancara dengan beberapa supporter Cina, mereka mengungkapkan bahwa mereka sangat mengagumi koreografi supporter Indonesia dan ingin menyaksikan langsung aksi mereka di stadion. Kami telah melihat video Koreo La Grande di YouTube dan sangat terkesan dengan kreativitas dan semangat supporter Indonesia, kata salah satu supporter Cina. Supporter Cina tersebut menambahkan bahwa mereka ingin belajar dari supporter Indonesia dan mengadopsi beberapa ide kreatif untuk mendukung tim nasional Cina. Kami ingin melihat langsung bagaimana supporter Indonesia melakukan koreografi yang luar biasa dan bagaimana mereka dapat membuat stadion menjadi lebih hidup, tambah supporter Cina tersebut. Koreo La Grande sendiri merupakan salah satu koreografi supporter terbaik di Asia yang selalu ditampilkan oleh supporter Indonesia dalam setiap pertandingan tim nasional. Dengan kreativitas dan semangat yang tinggi, supporter Indonesia selalu dapat membuat stadion menjadi lebih hidup dan membuat pertandingan menjadi lebih seru. Dengan demikian, supporter Cina yang akan datang ke Indonesia tidak hanya ingin menyaksikan pertandingan tim nasional Cina, tetapi juga ingin menyaksikan aksi Koreo La Grande yang spektakuler. 3.000 supporter Cina akan hadir di GBK, Erick Thohir. Jangan ada diskriminasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga keamanan menjelang laga panas timnas Indonesia kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 5 Juni mendatang. Ia menyebut sebanyak 3.000 supporter tim tamu bakal memberi dukungan langsung dari tribun Stadion GBK. Mantan bos Inter Milan itu menilai aksi sportivitas saat menyambut supporter Jepang dan Arab Saudi menjadi bukti Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain, ya sama juga dengan Cina. Kita harus sambut dengan baik, tutur Erick kepada awak media di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2026. Ia juga mengimbau kepada supporter timnas Indonesia untuk selalu menjaga kondusivitas selama berada di kursi penonton. Sepak bola tidak boleh ada diskriminasi. Baik kita melawan tim nasional luar, atau bahkan di liga, kita harus jadi contoh dalam hal sportivitas, ujarnya. Aura berbeda timnas Indonesia jelang lawan Cina, kebersamaan yang belum pernah terlihat. Timnas Indonesia mulai menggenjot persiapan menjelang laga penting kontra Cina pada matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berbeda dari biasanya, kali ini pemusatan latihan dimulai dari Bali, bukan langsung di Jakarta.
Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda menjalani latihan intensif. Namun, bukan hanya fisik dan taktik yang diasah, para pemain juga diberi kesempatan untuk membangun kedekatan. Salah satunya terlihat dalam acara makan malam untuk merayakan ulang tahun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Acara tersebut mencuri perhatian warganet dan viral di media sosial. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan sangat terasa. Para pemain larut dalam kebersamaan, tertawa, dan bahkan bernyanyi bersama. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat Mees Hilgers, pemain naturalisasi baru, turut menyanyikan lagu Gemu Fa Mire, Mau Mere, bersama Nadeo Argawinata. Aksi itu disambut antusias dan menjadi simbol kuatnya kekompakan di dalam tim. Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut mengaku terkesan dengan suasana yang terbangun. Ia menilai, keakraban tersebut muncul secara spontan dan menjadi indikator positif bahwa proses pembentukan kekompakan tim berjalan baik. Itu inisiatif mereka pada nyanyi sendiri-sendiri. Dan saya rasa itu bagian dari pembangunan tim building antara mereka, kata Erick Thohir dikutip dari Antara. Ia juga menyebut bahwa kebersamaan kali ini terasa berbeda dibanding pemusatan latihan sebelumnya. Biasanya, para pemain hanya berkumpul 1 hingga 2 hari menjelang pertandingan. Namun, dengan waktu persiapan yang lebih panjang dan masuknya sejumlah wajah baru, proses adaptasi berjalan lebih optimal. Kita bisa lihat juga auranya. Ya, saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini. Karena selama ini kan mereka kumpul sehari, 2 hari, main dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga perlu waktu, kata Erick. Di balik nuansa hangat di Bali, Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Laga melawan Cina yang akan digelar pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi krusial dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Erick menegaskan bahwa suasana santai di awal pemusatan latihan bukan berarti mengendurkan fokus. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk membangun kesiapan tim secara menyeluruh sejak dini. Pertandingan ini sangat penting. Kita pernah mengalami situasi sulit, seperti saat kalah dari Australia dan Bahrain, tapi kita bisa bangkit. Sekarang kita juga harus meraih poin penuh. Kalau tidak, jalan ke babak playoff bisa semakin berat, tegas Erick. Dengan atmosfer tim yang semakin solid dan persiapan yang matang, harapan masyarakat Indonesia kembali menguat. Laga kontra Cina akan menjadi ujian sesungguhnya, sekaligus panggung pembuktian bahwa Timnas Indonesia siap melangkah lebih jauh di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Malaysia, Peter Klamovski membeberkan alasan mengapa Harimau Malaya tidak menerima tantangan bertanding dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sebelumnya berkeinginan untuk menantang Malaysia dalam laga persahabatan. Sebab, kedua tim sudah tidak pernah bertemu sejak lama, terakhir yaitu pada Piala AFF 2020. Dalam pertemuan terakhir itu, Timnas Indonesia meraih kemenangan 4-1 atas Malaysia. Ketum PSSI, Erick Thohir telah mengungkapkan bahwa skuad Garuda mengirimkan tawaran tanding melawan Harimau Malaya. Sepertinya kita juga sudah kangen melawan Malaysia, sudah cukup lama, tes nyali, kalau itu Malaysianya mau, kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa, lain kali, mungkin tahun depan, sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut. Sayangnya Malaysia tidak menerima tantangan dari Timnas Indonesia tersebut. Kini pelatih Timnas Malaysia tersebut menjelaskan alasan mengapa mereka menolak tawaran Timnas Indonesia. Kami telah merencanakan tim ini sejak lama, termasuk untuk bulan September. Kami akan mengumumkannya nanti dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik, kata Peter Klamovski dikutip dari Berita Harian. Juru taktik asal Australia itu menambahkan bahwa fans Malaysia akan suka dengan rencana yang telah dipersiapkan, meski harus menolak tawaran dari rival bebuyutan yakni Timnas Indonesia. Saya tahu fans Malaysia akan senang dengan apa yang kami lakukan. Itu adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi beberapa bulan lalu, sambungnya. Timnas Malaysia membuat gebrakan besar dengan meresmikan Facundo Garces sebagai bagian dari skuad nasional. Pemain berposisi bek tengah itu didatangkan dengan status naturalisasi dan memiliki rekam jejak mentereng di level tertinggi sepak bola Eropa, yakni La Liga Spanyol.
Facundo Garces, yang kini berusia 25 tahun, saat ini tercatat sebagai pemain Deportivo Alavés. Sejak bergabung pada bursa transfer Januari 2025, ia telah dipercaya tampil dalam 10 laga di paruh kedua musim 2024-2025. Performanya cukup menjanjikan, dengan statistik stabil dan kepercayaan dari pelatih klub yang menandakan adaptasi cepatnya di kompetisi elit Eropa. Kepastian bergabungnya Garces ke skuad Harimau Malaya diumumkan secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melalui kanal media sosial pada Senin, 2 Juni 2025.